Halo Rimbawan Muda, selamat datang di video Raksa Diaksa Mandala. Di video kali ini, kami akan memperkenalkan kepada Rimbawan Muda salah satu badan organisasi yang ada di KMFKT UGM, yaitu BSO. BSO atau Badan Semi Otonom merupakan badan khusus yang memiliki spesifikasi bidang kegiatan yang jelas dan mengakomodir anggota KMFKT UGM sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam ruang lingkup FKT UGM. BSO berfungsi sebagai pengakomodir ide dan mediator untuk merealisasikan kegiatan sesuai dengan spesifikasi bidangnya masing-masing. BSO FKT UGM ada 6, yaitu IFSA, FSC, KMIK, KMK Kabonita, KSK, dan Mapala Silvagama. Halo Rimbawan Muda, selamat datang di Kampus Rimbaraya. Saya, Ferista Dika Putri, selaku Presiden of IFSA LCUGM tahun 2025. International Freshers Student Association Local Committee Universitas Gadjah Mada adalah cabang lokal dari organisasi internasional yang beranggotakan mahasiswa kehutanan dari berbagai negara di dunia. IFSA merupakan organisasi non-politik, non-religius, dan non-profit yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring mahasiswa kehutanan untuk mendukung masa depan hutan yang lestari. IFSA LCGM berperan sebagai wadah bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan untuk mengembangkan soft skill dan kemampuan organisasi melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Struktur kepengurusan IFSA LCGM terdiri dari pengurus inti, meliputi presiden, wakil presiden, sekretaris, dan bendahara. Serta di dalamnya terdapat 4 komisi, diantaranya First Education Commission, Language Commission, Media and Communication Commission, serta Human Resource Development Commission, yang memiliki perannya masing-masing. FENSI berperan dalam memperluas wawasan anggota mengenai isu-isu kehutanan dan lingkungan dalam lingkup nasional dan internasional melalui kegiatan seperti diskusi, seminar, perlombaan, dan lain sebagainya. Language Commission berfokus pada peningkatan kemampuan berbahasa asing dan bahasa Inggris, mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar utama dalam kegiatan IFSA di tingkat internasional. Komisi ini menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti English Club, pelatihan TOEFL, dan lain sebagainya. Media and Communication bertugas mengelola komunikasi internal dan eksternal, termasuk menyebarkan informasi kegiatan IFSA LCGM melalui berbagai platform media sosial dan website. SRD bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota IFSA LCGM melalui berbagai program pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan pengembangan diri lainnya untuk membekali anggota dengan keterampilan kepemimpinan, manajemen organisasi, serta soft skills. IFSA LCGM aktif mengikuti berbagai forum pertemuan dan kompetisi tingkat regional maupun internasional seperti Asia Pacific Regional Meeting dan International Prestige Student Symposium. Mahasiswa IFSA LCGM kerap meraih prestasi bergengsi, misalnya penghargaan Best Overall Presentation pada pertemuan IFSA Asia Pasifik yang diselenggarakan secara daring di Jepang. Selain itu, beberapa alumninya pernah menduduki posisi penting di tingkat IFSA dunia seperti Vice President IFSA Global dan berbagai posisi kepemimpinan di subkomisi PBB terkait kehutanan dan lingkungan. Secara keseluruhan, IFSA LCGM merupakan organisasi mahasiswa yang strategis dan prestisius di Fakultas Kehutanan UGM. Melalui jejaring global dan berbagai aktivitasnya, IFSA LCGM membantu membentuk generasi mahasiswa kehutanan yang kompeten, inovatif, dan berkomitmen pada dunia kehutanan. Keberhasilan anggotanya di tingkat dunia membuktikan kualitas organisasi ini sebagai pusat pengembangan kepemimpinan dan keilmuan kehutanan yang berkelas internasional. Sekian perkenalan dari IFSA, kami tunggu Rimbawan Muda di kampus Rimbaraya. IFSA, a word that appreciate forest. Salam Rimba, selamat datang Rimbawan Muda di kampus Rimbaraya. Perkenalkan, saya Firstanda Permata, selaku Presiden of Forestry Study Club 2025. FSC atau kepanjangan dari Forestry Study Club merupakan badan semi otonom yang berada di bawah naungan Fakultas Kehutanan UGM. FSC merupakan organisasi yang bergerak di bidang keilmuan dan juga sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tidak hanya berfokus pada peningkatan akademik, FSC juga memberikan peningkatan soft skill dalam organisasi dan soft skill yang lain untuk nantinya dapat menunjang dalam bidang kehutanan dan dunia kerja nantinya. FSC didirikan pada tanggal 22 Agustus 2003 di Yogyakarta yang berawal dari keresahan kakak tingkat terdahulu mengenai organisasi yang menaungi di bidang keilmuan. Mulai dari perkumpulan 3-5 orang di Taman Timur Fakultas Kehutanan UGM, lobi akademik, dan sisi Geraha Sabah Permana, akhirnya terbentuklah organisasi keilmuan yang diberi nama Forestry Study Club. Pada tahun 2025 ini, Kabinet FSC dipilih dengan nama Kabinet Selantika yang diambil dari
Pohon Sorea Salonika yang memiliki filosofi, ketahanan, dan kekuatan dalam menghadapi rintangan yang ada dan bertumbuh bersama menjadi organisasi yang lebih baik. Kabinet ini memiliki visi menjadi kelompok studi kehutanan yang menjunjung tinggi profesionalitas dan akhlak mulia serta mencetak individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Adapun misinya adalah menjadi wadah pengembangan kompetensi dan keilmuan mahasiswa kehutanan, membentuk rimbawan yang profesional, bermoral, diri, dan kritis, serta memberikan kontribusi aktif dalam kegiatan ilmiah. Kepengurusan Forestry Study Club dipimpin oleh Presiden dan dibersamai oleh Vice President setelah diawasi oleh Dewan Konsultatif. Ada 6 departemen di Forestry Study Club. Departemen yang pertama ada Sekretaris and Finance, yang kedua ada Competency and Development atau MACD, yang ketiga ada Forestry Research atau FORI, yang keempat ada PR atau Public Relation, yang kelima ada FPU atau Forestry Business Unit, dan yang terakhir ada MA atau Media and Authorship. Program unggulan dari FSC yaitu Fund Research dan kunjungan instansi. Fund Research merupakan program kerja dari Departemen Forestry Research. Proker ini merupakan proker penelitian dengan tema yang berbeda setiap tahunnya dengan rangkaian kelas penelitian 1, kelas penelitian 2, pengambilan data, dan seminar hasil yang dipaparkan di depan keluarga mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kemudian hasilnya nanti berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Kemudian, proker kunjungan instansi sendiri merupakan proker mengunjungi instansi terkait kehutanan untuk informasi magang dan info seputar dunia kerja. Selain 2 proker unggulan tadi, kami juga ada proker baru yaitu FPC atau Fun Paper Competition yang memberikan wadah bagi anggota FPC dan juga KMFKT untuk dapat mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian ada proker tentoring dan bank soal yang memberikan fasilitas bagi KT untuk mengakses soal UTS, UAS tahun lalu, dan memberikan tentoring matkul UAS UTS yang dirasa sulit. Selain itu, ada juga proker upgrading Sagazin, Nusanku Jaslab, dan proker pengembangan diri lainnya yang menarik. Demikian perkenalan dari Forestry Study Club. Kami tunggu kehadirannya di kampus Rimba Raya. Salam cerdas dan bermoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Rimbawan Muda, selamat datang di kampus Rimba Raya. Perkenalkan, saya Muhammad Syamsuddin selaku Mas'ul atau Ketua Keluarga Mahasiswa Islam Kehutanan periode 2025. Keluarga Mahasiswa Islam Kehutanan atau yang dapat disingkat sebagai KMIK merupakan salah satu badan semi otonom di Fakultas Kehutanan dan salah satu lembaga dakwah fakultas di Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjadi Keluarga Mahasiswa Islam Kehutanan, tepatnya pada tahun 1996 sampai 1997, KMIK merupakan bagian dari lembaga eksekutif mahasiswa dengan nama Seksi Kerohanian Islam. Namun karena kegiatan yang cukup banyak dan spesifikasi bidang yang lebih khusus, maka KMIK terbentuk sebagai badan semi otonom dengan ketua pertama yakni Bapak Dwiko Budi Permadi pada tahun 1997. Visi, misi, dan tujuan KMIK adalah mengakomodasi kegiatan-kegiatan Islami mahasiswa Fakultas Kehutanan agar terwujudnya mahasiswa Islam Fakultas Kehutanan yang tegak atas nilai-nilai Islam. Struktur organisasi di KMIK terdiri atas pengurus inti dan departemen yang menangani bidang-bidang tertentu. Pengurus inti terdiri atas Mas'ul atau Ketua dan Sekretaris Jenderal. Sedangkan departemen terdiri atas Kepala Departemen, Deputi, dan staf atau anggota. Departemen yang ada di KMIK terdiri dari Sekretaris, Bendahara, dan Kewirausahaan, Biro Khusus Kaderisasi, Pelayanan Umat dan Kajian Syiar, Jaringan Kerjasama, Kemuslimahan, dan Media Kreatif. Terdapat beberapa program kerja yang ada di Keluarga Mahasiswa Islam Kehutanan dengan program unggulan yakni Semarak Ramadan dan Kurban Bersama Rimbawan. Semarak Ramadan merupakan kegiatan atau program kerja untuk memeriahkan bulan Ramadan dengan beberapa kegiatan seperti kajian, iftar atau bagi-bagi takjil, rimbawan berbagi, dan lain sebagainya. Kurban Bersama Rimbawan merupakan program kerja untuk menunaikan ibadah kurban di desa-desa yang membutuhkan. Selain 2 program kerja yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat lebih banyak lagi program kerja yang ada di Keluarga Mahasiswa Islam Kehutanan yang seru, menarik, dan juga bermanfaat bagi umat. Bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan dan juga ingin tahu lebih dalam terkait dengan KMIK, bisa
bergabung di keluarga mahasiswa Islam Kehutanan. Sekian dari saya, kami tunggu kehadiran dan partisipasi teman-teman di keluarga mahasiswa Islam Kehutanan dan kampus Rimba Raya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rimbawan Muda, selamat datang di kampus Rimba Raya. Perkenalkan, saya Ivan dari KMKK Bonita, keluarga mahasiswa Kristen dan Katolik atau KMKK Bonita Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan keagamaan serta kerohanian bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan yang beragama Kristen dan Katolik. KMKK Bonita didirikan pada tanggal 13 September 1988 di Jakarta, dengan tujuan menjadi tempat tumbuh yang berkualitas bagi anggota dalam hal pengembangan nilai-nilai iman dan kasih berdasarkan ajaran Alkitab. Nama Bonita sendiri berasal dari istilah di bidang kehutanan yang berarti kualitas tempat tumbuh, menggambarkan harapan agar organisasi ini menjadi wadah yang mendukung pertumbuhan spiritual dan pribadi mahasiswa secara optimal. KMKK Bonita berupaya mewujudkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan berlandaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kasih antar sesama. Organisasi ini tidak hanya mengadakan kegiatan ibadah rutin seperti persekutuan doa dan misa, tapi juga menyelenggarakan berbagai program pengembangan diri yang meliputi seminar, retreat, dan kegiatan sosial. Melalui kegiatan tersebut, KMKK Bonita berperan dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat dalam spiritual dan peduli terhadap sesama serta lingkungan sekitar. Kepengurusan Bonita terstruktur mulai dari ketua, wakil ketua, kesekretariatan, keuangan, kerohanian, pengembangan sumber daya manusia, minat dan bakat, serta humas dan media informasi. Divisi kerohanian bertugas membina dan mengembangkan kehidupan spiritual anggota melalui kegiatan ibadah, persekutuan doa, serta retret rohani. Divisi ini berfokus pada penguatan iman dan nilai-nilai Kristiani, serta Katolik agar anggota dapat menjalani kehidupan kampus dan sosial dengan landasan spiritual yang kokoh. Divisi pengembangan sumber daya manusia atau SDM di KMKK Bonita bertujuan membentuk mahasiswa yang tidak hanya aktif secara rohani, tapi juga memiliki kemampuan personal dan profesional untuk menghadapi tantangan akademik dan kehidupan setelah kuliah. Divisi minat dan bakat menjadi wadah bagi anggota untuk mengoptimalkan potensi diri secara menyeluruh, sehingga tercipta keseimbangan antara pengembangan spiritual dan potensi diri. Divisi Humas dan Media Informasi bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi kegiatan KMKK Bonita melalui berbagai media, termasuk media sosial seperti Instagram yang dapat membantu meningkatkan partisipasi anggota KMKK Bonita. KMKK Bonita tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tapi juga membangun solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa Kristen dan Katolik di Fakultas Kehutanan. Organisasi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan akademik dan kehidupan di kampus. Secara keseluruhan, KMKK Bonita Fakultas Kehutanan UGM merupakan organisasi yang berperan penting dalam pengembangan spiritual dan pengembangan karakter mahasiswa Kristen dan Katolik. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pengembangan diri, KMKK Bonita mendukung terciptanya generasi mahasiswa kehutanan yang beriman, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Organisasi ini menjadi tempat tumbuh yang berkualitas, sejalan dengan makna namanya, dan terus berkontribusi dalam membangun komunitas kampus yang harmonis dan berintegritas. Kepengurusan Bonita terstruktur mulai dari ketua, wakil ketua, kesekretariatan, keuangan, kerohanian, pengembangan sumber daya manusia, minat dan bakat, serta humas dan media informasi. KMKK Bonita tidak hanya fokus pada aspek keagamaan, tetapi juga membangun solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa Kristen dan Katolik di Fakultas Kehutanan. Organisasi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan akademik dan kehidupan kampus. Secara keseluruhan, KMKK Bonita Fakultas Kehutanan UGM merupakan organisasi yang berperan penting dalam pembinaan spiritual dan pengembangan karakter mahasiswa Kristen dan Katolik. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pengembangan diri, KMKK Bonita mendukung terciptanya generasi mahasiswa kehutanan yang beriman, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Organisasi ini menjadi tempat tumbuh yang berkualitas, sejalan dengan makna namanya, dan terus berkontribusi dalam membangun komunitas kampus yang harmonis dan berintegritas. Demikian perkenalan dari KMKK Bonita. Kami tunggu Rimbawan Muda di kampus Rimba Raya. Bonita, haleluya. Salam Rimba, selamat datang Rimbawan Muda di kampus Rimba Raya. Perkenalkan, nama saya Rio Avo dari General Forestry 23 sebagai Ketua Umum KSK periode 2025-2026. Komunitas Seni Kehutanan adalah sebuah komunitas badan sipil otonom di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berfokus pada pengembangan seni dan kreativitas di kalangan mahasiswa kehutanan.
Melalui komunitas ini, mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai bentuk seni seperti seni tari, teater, musik, coret, fotografi, yang semuanya dikaitkan dengan tema kehutanan dan lingkungan hidup. Terdapat 5 divisi di KSK untuk mengembangkan bakat dan keterampilan sesuai minat. Kelima divisi tersebut antara lain adalah divisi coret, tari, teater, jepret, dan musik. Divisi coret berfokus pada seni rupa dan ilustrasi, di mana anggota dapat mengekspresikan kreativitas melalui gambar, lukisan, dan desain visual. Divisi tari mengasah kemampuan seni gerak dan ekspresi tubuh, menggabungkan unsur tradisional maupun modern untuk menyampaikan pesan-pesan tentang alam dan budaya. Divisi teater menjadi wadah bagi anggota yang tertarik pada seni peran dan pementasan, dengan kegiatan yang meliputi latihan akting, produksi drama, dan pertunjukan. Divisi jepret berfokus pada seni fotografi dan videografi, mengajarkan teknik pengambilan gambar serta editing untuk menghasilkan karya visual yang menarik dan edukatif. Terakhir, divisi musik. Divisi musik memberikan ruang bagi anggota yang memiliki minat di bidang musik untuk berkreasi dan berkolaborasi dalam menciptakan karya musik, baik instrumental maupun vokal. ASK tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para seniman muda, tetapi juga sebagai media, edukasi, dan kampanye pelestarian alam melalui karya seni. Salah satu program unggulan KSK adalah KSPS yang merupakan pementasan kolaborasi 5 divisi KSK yang diadakan rutin setiap tahun. Pagelaran ini menjadi tradisi yang terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya dan kreativitas mahasiswa kehutanan. Selain menggelar pementasan dan pameran, KSK juga mengadakan workshop, pelatihan seni, dan diskusi kreatif yang bertujuan mengasah kemampuan teknis dan wawasan anggotanya. Kegiatan-kegiatan tersebut mendukung pengembangan soft skill mahasiswa seperti kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, dan berpikir kritis. Dengan demikian, KSK turut berkontribusi dalam membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Demikian pengenalan dari KSK. Kami tunggu kedatangan Rimbawan Muda 2025 di kampus Rimba Raya. Saya Apo dari KSK, KSK Hubri. Salam lestari. Selamat datang Rimbawan Muda di kampus Rimba Raya. Perkenalkan, saya Taki, Ketua Umum Mapala Siswa Agama periode 2024-2025. Mapala Siswa Agama merupakan organisasi kepecinta alaman yang berada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Organisasi ini dirintis sejak tahun 1975, dimulai dari hobi naik gunung, dan secara resmi diresmikan pada tanggal 16 April 1978, yang ditandai dengan pendakian di Gunung Merbabu yang dikibarkannya bendera Mapala Siswa Agama. Mapala Siswa Agama merupakan wadah bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang kepecinta alaman. Saat ini terdapat 5 divisi di Mapala Siswa Agama. Ada divisi rimba gunung, divisi lingkungan, divisi panjat tebing, divisi susur gua, dan divisi arum jeram. Selama 47 tahun berjalannya roda organisasi Mapala Siswa Agama, banyak prestasi yang sudah kami raih. Selain prestasi, terdapat 2 program kerja unggulan Mapala Siswa Agama. Yang pertama ada Ekspedisi 50 Taman Nasional, kemudian ada Wanagama Rally. Sudah banyak taman nasional yang sudah kami datangi untuk kami eksplor dan kami teliti. Mulai dari Taman Nasional Siberut yang berada di Sumatera Barat, hingga Taman Nasional Basur yang berada di Papua Selatan. Kemudian, terdapat pula kegiatan Wanagama Rally. Wanagama Rally merupakan kegiatan pendidikan lingkungan dan lomba jelajah hutan tingkat nasional untuk siswa SMA sederajat. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta lingkungan kepada generasi muda di seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan di Mapala Siswa Agama tentunya akan mengasah kemampuan hard skill maupun soft skill anggotanya. Tidak hanya itu, Mapala Siswa Agama akan berusaha terus mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang tidak hanya mencintai alam, tapi juga ikut menjaga alam dan melestarikan alam untuk generasi yang akan datang. Mari ikut berpartisipasi dan ikut mengeksplor alam bersama Mapala Siswa Agama. Demikian pengenalan dari Mapala Siswa Agama. Kami tunggu di kampus Rimba Raya. Halo John Silva.